Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kembali kita bertemu dengan para pemirsa yang ada di rumah ya. Dan episode kali ini judulnya sangat menarik, Work-Life Balance dalam keluarga. Wah, ini judul yang sangat penting ya buat kita ya. Ya, ada kutipan yang disebutkan seperti ini. Menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga adalah anugerah dari Tuhan. Dengan hikmat dan kasih-Nya, kita dapat mengatur waktu dengan bijaksana, menjadikan keluarga prioritas utama, dan menjaga harmoni yang membawa kedamaian sejati. Berdoalah agar setiap langkah memperkuat ikatan keluarga dan memuliakan namanya. Ya, jadi pelajaran malam ini kembali sangat penting buat kita berdua dan juga para pemirsa, karena biasanya terjadi masalah ketidakseimbangan dalam keluarga. Betul. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menciptakan keseimbangan? Kehidupan dalam pekerjaan dan rumah tangga. Makanya itu kan? Pemirsa yang ada di rumah boleh mengikuti ya pembahasan yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yang saya yakin akan membawa manfaat yang sangat luar biasa. Betul. Bagi kehidupan rumah tangga kita ya. Baik. Saya akan bacakan ayat tema kita pada episode kali ini yang diambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ke-17. Pengkhotbah 3 ayat 7 dan 17. Demikianlah firman Tuhan. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena nafas kehidupan yang Tuhan telah berikan dan masih berikan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih oleh karena satu kesempatan kami boleh mengikuti program Obsesi Hati pada malam hari ini. Dan pembahasan akan dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir dalam program acara ini, terutama mengurapi Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan nanti, agar Pendeta dan Ibu Pendeta dapat membawakan pembahasan yang akan bermanfaat bagi kami semua pemirsa yang ada di rumah. Dan di atas semua itu nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati juga teman-teman dari Hope Channel Indonesia yang memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, berikanlah jaringan yang baik, biarlah peralatan semua dapat berfungsi dengan baik, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Berkati para pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, biarlah melalui acara ini pemirsa boleh mendapatkan manfaat, dan setiap rumah tangga akan boleh terbangun dengan fondasi yang berasal pada Yesus Kristus saja. Ampuni dosa kami yang begitu banyak Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita malam ini, ataupun persoalan rumah tangga yang Anda ingin tanyakan, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya, YouTube ataupun Facebook. Dan saat ini juga kami sedang membuka polling untuk topik pembahasan malam ini di Instagram. Silakan berpartisipasi agar kita juga dapat melihat bagaimana sih jawaban kita yang sebaiknya, atau apa sih yang sebaiknya kita lakukan di dalam kehidupan ini. Oke, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom. Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, selamat malam di Indonesia, selamat pagi dari North Carolina. Ya, selamat pagi Pendeta dan Ibu, senang bisa bertemu lagi pada saat ini. Puji Tuhan. Masih hidup, masih sehat. Terima kasih Tuhan. Masih hidup dan sehat ya, itu yang berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Pekabaran pada malam hari ini tentunya sangat-sangat menarik, karena itu selalu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kami persilakan Pendeta dan Ibu untuk membawakan presentasinya.
Baik, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Kita ingin belajar bersama-sama tentang work and life balance, ya. Keseimbangan di dalam pekerjaan dan kehidupan. Sebab ternyata begitu banyak sekali orang-orang yang mengalami suatu masalah di dalam mengatur waktu, ya, sebab terlalu banyak kebutuhan, banyak pekerjaan, dan akibatnya sering keluarga yang menjadi korban. Nah, untuk itu telah dibacakan tadi, ya, Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 7 sampai dan 17, bagaimana ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bicara. It's always time for everything, ya. Dan Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Jadi ada waktunya. Jadi sekarang nggak ada waktu untuk bekerja, tetapi ada juga waktu untuk istirahat, ada juga waktu untuk keluarga. Dan masing-masing kita harus bisa mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin. Nah, untuk ini bagaimana kita bisa menyeimbangkan, ya, antara kebutuhan-kebutuhan keluarga harusnya bekerja di luar rumah, saat yang sama anak-anak itu membutuhkan kita dan sebagainya. Itu satu perkara yang tidak mudah, ya. Dan akibat ketidakseimbangan antara bekerja dan kehidupan dan keluarga dapat membawa kepada perceraian, ya. Ini sering terjadi, Tension, ketegangan yang terjadi. Jadi apa yang dimaksud dengan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan? Keseimbangan kehidupan kerja yang sehat mengacu pada menjaga hubungan harmonis antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda. Ini melibatkan pengelolaan waktu dengan energi Anda secara sadar untuk memenuhi komitmen profesional dan pribadi sambil memprioritaskan perawatan diri dan kesejahteraan. Jangan juga kerja-kerja terus sampai tidak jaga diri, sampai jadi sakit. Ya. Iya. Ini hal yang sangat penting untuk diketahui dengan jelas. Jadi dalam dunia yang ideal, pemikiran seperti ini berlaku. Setelah bekerja, kita dapat menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang menyehatkan kita sebagai manusia. Jadi ini bisa melibatkan menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga ataupun melakukan hobi kita. Jadi itu yang ideal. Nah, apa yang terjadi dengan statistik? Ya, kalau kita lihat statistik menunjukkan bahwa 60% pekerja di Amerika Serikat merasa bahwa keseimbangan pekerjaan dan kehidupan mereka tidak seimbang. 60%. Jadi banyak sekali persoalan yang mereka harus atasi sebenarnya supaya jangan terjadi perceraian. Jadi mereka merasa bahwa nggak seimbang, ya, oleh sebab kerja-kerja terus, kemudian kurangnya waktu untuk keluarga dan sebagainya. Jadi beberapa karakteristik keseimbangan kehidupan kerja yang sehat mungkin termasuk beberapa hal ini. Itu menetapkan batasan. Ini melibatkan penetapan batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan menentukan jam kerja tertentu dan memisahkan tugas terkait pekerjaan dari aktivitas pribadi. Nah, ini lebih susah kalau orang work at home, ya, karena nggak bisa dia batasi. Oke, ini sekarang time for me to be with my family, untuk menjadi main dengan anak-anak atau dengan suami dan istri, ya. Harus ada batas waktu. Oke, manajemen waktu, ya, mengatur dan memprioritaskan tugas secara efisien. Memastikan bahwa Anda mengalokasikan cukup waktu untuk tanggung jawab pekerjaan serta kegiatan pribadi, ya, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga, melakukan hobi dan mengejar tujuan pribadi. Jadi ini adalah satu hal yang perlu untuk diingat, adanya suatu keseimbangan, ya. Kemudian juga harus ingat akan manajemen stres, ya, yaitu menerapkan strategi untuk mengelola tingkat stres seperti melatih kesadaran, melakukan aktivitas fisik secara teratur, ya, misalnya gerak badan, ya. Kadang-kadang orang kerja-kerja terus dan lupa kepada gerak badan, ya, lupa juga waktu rest. Ya, melepaskan diri dari aktivitas terkait pekerjaan bila diperlukan, ya. Hubungan dengan Tuhan, ya, dalam segi kerohanian. Kalau misalnya ada sesuatu perkara yang seorang itu terlalu banyak melakukan suatu kegiatan sampai mengorbankan waktu dengan Tuhan, mengorbankan waktu dengan keluarga, mengorbankan akan kesenangan bersama-sama, ini ada sesuatu
hal yang harus dibuat keseimbangan yang lebih baik. Kemudian harus ada fleksibilitas, ya, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan jadwal Anda untuk mengakomodasikan keadaan tak terduga atau kebutuhan pribadi tanpa membahayakan komitmen kerja. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting, ya. Fleksibel. Jadi harus fleksibel, ya. Oke, nah tambahan lagi mengenai sekarang kadang-kadang terjadi kurangnya perawatan diri, ya. Misalnya gagal memprioritaskan aktivitas perawatan diri seperti olahraga, tidur yang cukup atau waktu senggang yang mengakibatkan memburuknya kesehatan fisik dan mental, ya. Jadi kadang-kadang orang kerja terus, ya, dan Tidak rest. ada waktu kesempatan untuk santai, jalan kaki ataupun juga untuk olahraga yang menyebabkan, ya, keadaan seseorang bisa lebih buruk, ya, dalam waktu yang sangat singkat. Ya, terus hubungan yang tegang, mengalami kesulitan dalam menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, dan orang yang dicintai karena komitmen terkait pekerjaan. Oh, deadline, ini harus saya selesaikan. Pokoknya anak-anak tuh, oke, itu bukan urusan saya untuk menyelesaikan persoalan. Jadi akhirnya terjadi satu situasi yang stressful. Oke. Kemudian beberapa tanda keseimbangan kehidupan kerja yang tidak sehat mungkin termasuk juga kerja berlebihan yang terus-menerus, ya, bekerja berjam-jam secara teratur termasuk akhir pekan dan hari libur, ya. Jadi atau mungkin ada di rumah tetapi membawa pekerjaan dari kantor, ya, tanpa waktu yang cukup untuk istirahat, relaksasi ataupun aktivitas pribadi. Maka itu pun adalah satu kegiatan yang berkelebihan, tidak seimbang. Kehidupan pribadi yang terabaikan, mengorbankan hubungan pribadi atau hobi dan aktivitas waktu luang karena tuntutan kerja yang berlebihan. I have no time untuk bikin kerja hobi, no time untuk relax. Karena kenapa? Banyak sekali pekerjaan dan pekerjaan kantor pun dibawa ke rumah. Jadi akhirnya terus menerus bekerja tanpa ada istirahat. Kemudian bisa terjadi apa yang disebut burnout, ya, mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres kronis dan tekanan terkait pekerjaan. Dan ini bisa menyebabkan misalnya pertengkaran di rumah, ya, atau istri yang tidak diperhatikan, atau anak-anak yang keleleran, dan anak-anak itu artinya jadi belajar di tempat yang lain, ya. Jadi itu menimbulkan hal yang buruk. Jadi sekarang 8 karakteristik terkait dengan keseimbangan yang buruk, ya. Anda tidak bisa berhenti memikirkan pekerjaan saat Anda tidak sedang bekerja. Jadi, biarpun dia sudah di rumah, dia tetap pikirkan pekerjaannya. Mereka yang merasa sulit untuk menarik batasan antara pekerjaan dan kehidupan berisiko lebih tinggi mengalami kelelahan. Capek dong. Orang terus-menerus sudah di rumah masih ingat pekerjaannya, terus anak kelelaran, suami kelelaran, pokoknya terbengkelai semuanya. Jadi kemudian hubungan Anda, ya, baik di dalam maupun di luar pekerjaan mulai memburuk, ya. Anda mungkin mudah tersinggung dengan rekan kerja, menjauhkan diri dari orang-orang yang Anda sayangi. Kenapa? Oleh sebab Anda selalu pikirkan target, ya. Ya, terus Anda merasa tidak enak. Anda merasakan sakit dan nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Anda mungkin jarang punya tenaga atau sulit fokus saat bekerja. Jadi memang nggak balance, ya. Hanya pikir-pikirkan pekerjaan, no time to relax, tidak ada pekerjaan dengan hobi, dan sebagainya. Oke. Saat Anda tidak sedang bekerja, segala sesuatu tampak tidak menarik atau tidak penting. Anda hanya merasa tidak ingin melakukan apapun kecuali Anda harus melakukannya. Jadi Anda sering menolak undangan sehingga semakin mengasingkan diri dari teman-teman Anda. Jadi ada undangan hari Minggu, wah, hari Minggu pun Anda mau kerja, ya, mau lembur dan sebagainya. Pada kebutuhan dan sebagainya. Ini memberikan akibat yang buruk, ya. Kemudian kita lihat karakteristik yang menunjukkan keseimbangan yang buruk adalah yang kelima, yaitu Anda menghabiskan banyak uang untuk melakukan outsourcing dukungan untuk tugas-tugas pribadi. Cucian piring dan surat Anda menumpuk menunggu hari ketika Anda punya waktu untuk membawanya. Nantilah itu. Dibereskan rumah, nantilah itu, nanti. Nah, pokoknya project dulu yang harus diselesaikan.
Jadi Anda kesulitan untuk mengalami cuti saat Anda sakit, ketegangan mental atau saat Anda perlu mengurus tugas pribadi. Anda tidak ingin liburan terakhir Anda dan tidak mau rencana untuk mengambilnya. Ya, ada waktu untuk liburan, tetapi Anda tidak mengambilnya. Kenapa? Oleh sebab Anda sibuk dengan pekerjaan. Kita ada pernah waktu lagi kerja di Jalan Conference, ada satu teman yang katakan, for 5 years I've never taken a vacation. 5 tahun nggak pernah ambil vakansi, kena kerja tuh. Wah, itu membuat dia jadi sangat-sangat stressful. Oke, Anda tidak dapat membayangkan melakukan apa yang Anda lakukan selama sisa hidup Anda. Sekalipun Anda bekerja di bidang atau perusahaan yang pernah Anda cintai, rasanya mustahil membayangkan melanjutkan hidup dengan jangka panjang. Kenapa? Anda sudah burnout, sudah kelelahan, dan merasa fatigue. Terus Anda selalu merasa bahwa apapun yang Anda lakukan, Anda harus melakukan hal-hal lain. Seiring berjalannya waktu, kurangnya kehadiran dan arahan seringkali menyebabkan krisis eksistensial. Oke, jadi adanya suatu krisis ya, jadi Anda tidak merasa juga mencapai hal yang baik, jadi mau coba mengejar yang lain, tetapi pada saat yang sama Anda mengorbankan keluarga. Nah sekarang kita coba dapatkan ada 12 tip untuk menjaga keseimbangan kehidupan kerjaan Anda. Jadi jangan sampai kita burn out. Pertama kali pertama dari ke-12 tip ini adalah rencana ke depan. Always have plan, Rencanakan sebelumnya untuk menggabungkan aktivitas kerja dengan aktivitas rekreasi, sosial atau kebugaran. Jika Anda sering mengadakan beberapa pertemuan virtual, mungkin dengan Zoom meeting secara berturut-turut, cobalah mengadakannya sambil berjalan-jalan. Anda juga dapat menerima telepon di luar jika kebisingan sekitar memungkinkan, atau mengundang teman untuk bekerja bersama Anda. Jadi penting adalah rencanakan ke depan. Kemudian rangkullah cara kerja otak Anda. Gunakan peretasan produktivitas seperti pengaturan waktu Pomodoro untuk bekerja dalam waktu singkat dan terfokus. Blokir semua gangguan lain hingga Anda dapat memanfaatkan waktu Anda dengan sebaik-baiknya. Jadi konsentrasi dengan sepenuhnya apa yang terbaik pada waktu itu. Tetapkan blok waktu yang tugas dan berbeda. Tentukan waktu untuk memeriksa dan menanggapi pesan, waktu untuk mengadakan pertemuan, dan waktu untuk melakukan pekerjaan yang intensif secara mental. Ini membantu untuk mengaitkan tugas-tugas ini pada saat Anda secara pribadi lebih produktif. So, kitalah yang harus tentukan. Jadi merencanakan akan waktu. Jadi dalam hal ini ada waktu untuk Anda bekerja, kemudian Anda harus sisihkan waktu untuk keluarga. Misalnya, seminggu sekali kita tahu bahwa Anda akan ke gereja. Kemudian hari Minggu adalah waktu untuk keluarga. Kemudian dalam setiap hari sekalipun, walaupun Anda bekerja, tetapi Anda perlu waktu antara suami dan istri dan dengan anak-anak. Jadi itu haruslah yang direncanakan. Kemudian tips yang keempat, mengakhiri pekerjaan pada waktu tertentu. Ada pepatah yang mengatakan pekerjaan bertambah untuk memenuhi waktu yang diberikan. Dan ketika Anda bekerja dari rumah, akan lebih mudah untuk membiarkan pekerjaan meluas ke waktu pribadi. Ini yang susah, work at home ini susah. Kalau kita tidak tahu batasan, kita akan terus-terus kerja. Tetapkan waktu untuk mengakhiri pekerjaan pada hari itu. Dan perkuat dengan mematikan perangkat yang berhubungan dengan pekerjaan, mengunci kantor Anda atau menjadwalkan sesuatu setelahnya. Saya lihat sendiri bagaimana keponakan kami, suaminya itu dia kerja work from home, tapi it's time 5 o'clock dia tutup kantornya, dia kunci, dia tutup dia punya komputer. Dan kemudian dia main dengan anak-anaknya, bawa pergi ke park lah kemana. Jadi ada waktunya. Jadi ada waktu untuk mulai dan waktu untuk berakhir. Itu sangat penting sekali. Oke, mintalah teknologi untuk membantu Anda mencabut kabel. Atau dengan gampang sekali Anda misalnya jam 5 untuk berhenti. Kadang-kadang orang kan kerja terus, Anda harus sudah bikin alarm. Alarm. Waktu untuk berhenti. Oke. Waktu untuk istirahat sekarang. Jadi itu hal yang sangat penting sekali Jadi gunakan aplikasi untuk memblokir situs web yang mengganggu di siang hari, lalu memblokir alat kerja setelah jam kerja.
jika bisa batasi pekerjaan hanya pada satu perangkat ya, atau coba simpan satu perangkat bebas pekerjaan hingga Anda dapat memutuskan sambungan sepenuhnya. Jadi kalau sudah waktu untuk berakhir itu pekerjaan Anda sudah harus selesaikan. Artinya Jangan terus-terus workaholic ya, workaholic. But yang keenam adalah pergi keluar untuk makan siang. Itu adalah time untuk relax. Kami lihat waktu dulu lagi masih kerja itu, makan pun dibawa di kantor. Jadi makan sambil kerja. Wah, nggak ada waktu untuk relax. Tidak bisa menikmati makan siang bersama rekan kerja. Pada waktu makan ya cerita-cerita sama kawan-kawan kerja. Habis itu balik lagi ke kantor. Jangan dibawa makanan ke kantor dan makan sambil kerja. Waduh, meskipun Anda bekerja dari rumah, Anda dapat keluar untuk istirahat, makan siang, atau berkumpul dengan rekan kerja. Perubahan kecepatan ini akan menyegarkan dan tentu saja akan mengingatkan Anda untuk benar-benar makan sesuatu pada waktunya. Jadi kami senang, Andrew anak kami, kemudian Kathleen, kami bekerja di bangunan yang sama. Ya. Jadi makan siang kita kumpul sama-sama. Oke, kita bisa makan bersama-sama sementara kami berada di masih di kantor, tidak travel, tidak mengadakan perjalanan. Ya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting sekali dan kita akan merasa itu adalah satu waktu yang sangat indah. Kemudian kita coba lihat. Ambil waktu untuk beristirahat. Waktu untuk istirahat itu sangat penting. Kemudian latih, perhatian penuh. Jadi perhatian membuat ketidakseimbangan sulit untuk diabaikan. Jadi saat Anda mempraktekkan teknik kesadaran seperti meditasi ataupun kesadaran napas, Anda menjadi lebih selaras dengan emosi dan secara fisik Anda. Memperhatikan perasaan ini membantu Anda belajar bagaimana memperhatikan kapan Anda mungkin menekankan kebutuhan untuk bekerja. Sulit untuk kembali ke spreadsheet itu setelah Anda melihat perut Anda keroncongan. Jadi kembali latih harus perhatian yang penuhnya untuk sesuatu pekerjaan, tetapi pada waktu yang sudah harus di mana Anda istirahat, Anda harus istirahat. Terus temukan sesuatu yang Anda sukai di luar pekerjaan untuk dilakukan. Harus ada hobi. Kalau enggak, kita terlalu fatigue dengan pekerjaan. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda sukai setelah bekerja, akan lebih mudah untuk memutuskan sambungan dari pesan kerja atau mengakhiri hari Anda pada waktu yang telah ditentukan. Hobi kita meningkatkan energi dan vitality kita. Saat kita bermain dan merasa kreatif, kita akan mengembalikan semangat segar untuk bekerja. Oke. Jadi kembali temukan sesuatu yang Anda sukai di luar pekerjaan. Jadi Anda senang. Jadi habis kerja, ayolah kita main games misalnya, Mexican Train. Jadi sesuatu hal yang menyebabkan Anda senang, ketawa-ketawa dan sebagainya itu sangat penting sekali. Kemudian pertimbangkan kembali pekerjaan yang membuat Anda mendambakan keseimbangan, Dan kemudian berkomunikasi dengan manajer Anda. Kalau ada sesuatu perkara yang misalnya terlampau memberatkan, maka komunikasikan dengan terus terang. Kalau sesuatu yang menghabiskan banyak waktu, komunikasikan dengan terus terang. Bekerja samalah dengan pelatih atau terapis. Jika Anda merasa kewalahan, buntu, atau tidak tahu harus mulai dari mana untuk memutuskan hubungan, bekerja sama dengan seorang profesional bisa sangat berharga. Seorang pelatih atau konselor dapat mengajukan pertanyaan yang tepat dan membantu Anda mengidentifikasikan perubahan mana yang akan memberikan dampak terbesar dan bagaimana memulainya. Sering orang katakan, aduh, begitu banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, nggak tahu, I don't know where to start katanya. Jadi kita kalau gitu kita harus mungkin memerlukan terapis untuk menolong. Kemudian mungkin bos, mana yang menjadi prioritas. Ini lebih dahulu, kemudian Anda bisa melakukan pekerjaan itu. Oke. Baik. Sekarang kadang-kadang banyak sekali pemikiran, tidak bagus ibu bekerja atau istri bekerja kalau ibu di rumah, ibu memberikan perhatian yang dibutuhkan kepada anak-anak. Ibu menjadi teman untuk anak-anak Tapi kalau ibu bekerja, ibu mendapatkan lebih banyak dana untuk menyekolahkan anaknya. Anak perempuan memerlukan role model. Dia kalau ibunya
bekerja, dia bisa lihat, oh saya juga satu kali akan jadi Iya. professional ini. Kemudian perlunya penyesuaian diri, ibu yang berkarir mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, dan banyak sekali orang yang sudah mendapatkan pendidikan tinggi kalau hanya kerja di rumah, kadang-kadang menyebabkan dia mempunyai perasaan inferior, ya, perasaan rendah diri. Jadi kembali selalu ada kasusnya di dalam hal ini. Nah, survei secara nasional ini dari 142 negara untuk 149.000 orang, ya. Ternyata Dari 142 negara, ternyata bahwa wanita bekerja di luar rumah 29% pria dan 27% wanita tak setuju. Dia bilang pokoknya perempuan itu kerjanya di dapur. Jadi kadang-kadang kasihan, perempuan itu sudah kerja, sudah sekolah tinggi-tinggi, dapat suami yang nggak setuju dia kalau kerja. Oke, tapi pria Afrika Utara 50%, 51%, dan di Arab Saudi 45% menyatakan lebih suka perempuan tidak bekerja. Ya, maunya di rumah aja, jaga anak ya. Jadi sering sekali menjadi suatu persoalan di dalam rumah tangga. Ya. Tetapi di Eropa Utara, Barat, dan Selatan hanya 12% yang tidak setuju wanita bekerja. Ya, lebih baik di rumah saja. Itu hanya 12%. Ya. Di Amerika Utara dan Kanada hanya 21% mengatakan bahwa wanita tidak harus bekerja. Jadi mereka tahu bahwa wanita juga tidak salah kalau dia bekerja di luar. Oke, 22% menyatakan hal kalau menyeimbangkan karir dan hidup merupakan tantangan yang dihadapi oleh perempuan. Itulah yang memang selalu dirasakan oleh banyak perempuan. Ya. 47% perempuan menyatakan memilih tetap bekerja sambil menjaga keluarganya. Memang kan sayang kan, kita sudah belajar setengah mati, tahu-tahu hanya di rumah aja. Tetapi 70% perempuan berpikir mereka harus bekerja. Ya. Supaya mereka pun ada sesuatu yang dicapai. Ya, ini Gallup ya, survei Gallup. Dan 64% pria merasakan perempuan harus bekerja. Ya. Jadi inilah menurut Managing Director dari Gallup, yaitu John Clinton, katakan sangat penting bagi masyarakat untuk lebih mengetahui keinginan masing-masing, baik pria ataupun wanita. Nah, sekarang kita saat yang sama, sementara kita bekerja, kita harus ingat kadang-kadang keseimbangan itu perlu. Jangan sampai terjadi seperti yang dikatakan oleh Bunda Teresa ini. Saya pikir dunia sekarang ini udah terbalik. Dan banyak penderitaan sebab kurangnya kasih dalam rumah dan kehidupan berkeluarga. Kita tidak punya waktu untuk anak-anak kita tidak punya waktu satu sama lain, dan kita tidak ada waktu untuk bergembira satu sama lain. Ini yang disebut oleh Mother Teresa. Kemudian lebih lanjut, beliau katakan, ya. Kasih dimulai dalam keluarga dan dihidupkan dalam keluarga. Itulah sebabnya banyak penderitaan dan ketidakbahagiaan di dunia sekarang ini. Semua orang seperti hidup dengan tergesa-gesa, merindukan untuk pengembangan yang lebih baik dan lebih kaya dan sebagainya. Hingga anak-anak tidak ada waktu untuk orang tuanya. Orang tua tidak ada waktu untuk satu sama lain. Dan dalam rumah tangga dimulailah gangguan damai dunia ini. Oke, itulah yang telah terjadi. Dan kembali ini dari Kirshner mengatakan, ya, kita korbankan kesehatan untuk mendapatkan kekayaan. Iya, Kita berencana bekerja dan menupuk simpanan. Iya. Kemudian kita korbankan kekayaan untuk memperoleh kembali kesehatan. Iya. Dan sering yang kita dapatkan hanyalah batu nisan. Ya. Jadi ini sering kita sibuk-sibuk ya mencapai target dan sebagainya, dan mengorbankan waktu yang sebetulnya kita dapat nikmati, dan tanpa terasa anak-anak sudah tinggalkan kita. Ya. Kemudian tanpa terasa kita sudah makin tua. Ya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan akan kebahagiaan demi ya mencapai, kita pikir akan memberikan kepada kita kebahagiaan, itu kerja-kerja terus ya, tetapi ada sesuatu yang dikorbankan. Baik, mengapa kita harus terlalu sibuk ya? Kita harus memprioritaskan yang penting daripada yang genting daripada yang penting. Jadi solusinya evaluasi kembali priority kita apa. Ya. Jadi kita harus punya prioritas ya. Kemudian kita adalah penyenang orang lain ya. People pleaser ya. Kita harus terima kenyataan bahwa kita sering harus mengecewakan orang lain. Ini adalah hal sulit untuk mengecewakan orang-orang lain oleh sebab pentingnya waktu untuk keluarga. Jadi harus balance ya. Jadi kadang-kadang tidak selamanya itu
undangan harus kita Penuhi. ya. Kita harus ingat juga mungkin kita sudah harus ada appointment yang lain ya. Kemudian masing-masing kita mempunyai agenda kita sendiri ya. Jadi solusinya bicarakan di dalam keluarga. Lagi-lagi family communication ya. Iya. Dan bahas jadwal masing-masing. Diskusikan dan jangan lupa perlunya waktu bersama. Jadi ambil input dari anak-anak juga, input dari keluarga. Kemudian sering kita tidak mau kehilangan sesuatu. Solusinya katakan tidak daripada mengatakan iya untuk hal yang lebih baik. Ya. Everything oke, ini oke, ini oke. Jadi akhirnya kita tidak tahu mau bilang no sehingga kita akhirnya kelabakan. Ya. Oke. Kemudian ingat kita hanya punya waktu 7.000 hari dengan anak-anak kita dari bayi sampai tamat perguruan tinggi. Dan jangan sia-siakan waktu tersebut ya. Sebab kalau anak-anak sudah keluar dari rumah ya, oleh sebab sering tidak diperhatikan oleh orang tua pada saat mereka kecil, maka pun mereka tidak memperhatikan akan orang tua. Ya. Saya sangat sedih ya. Sangat sedih lihat ada yang malahan dikatakan bilang, sudah masuk ke rumah jompo ya. Nah, nggak usah hubungi saya. Kasih tahu saja ke saya when she's gone atau dia sudah meninggal. Aduh, sedih sekali karena dia bilang kenapa? Waktu saya kecil saya nggak diperhatikan. Sekarang ya oke lah, urus sendiri-sendiri. Kesimpulannya adalah setiap wanita mempunyai pilihan bekerja sebagai istri ibu yang sepenuhnya ya. Tetapi setiap pilihan ada risiko yang harus dikorbankan. Ya. Nah, perencanaan yang matang dapat mengurangi risiko semaksimal mungkin. Kita harus berencana dengan baik. Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan tidak mengorbankan keluarga. Ya. Dalam mencari nafkah, perlunya keseimbangan kegiatan untuk suami dan istri sehingga anak-anak tidak terbengkelai dan tidak ada dikorbankan dari segi fisik, mental, dan rohani. Kalau kita sebagai wanita harus bekerja, ingatlah, yang menjaga kita punya anak itu haruslah orang yang bisa kita percayai. Ya, apakah itu ya kami waktu saya masih muda ya, masih bekerja, saya merasa sangat bersyukur karena mertua saya itu bisa menjaga anak-anak. Artinya ada pembantu tapi dia bisa supervise dia punya pekerjaan. Baik, demikianlah kita tunggu kepada sesi yang berikut ya. Terima kasih banyak untuk pembahasannya, luar biasa ya. Memang. Benar. Jadi kenapa saya tersenyum selalu walaupun kita host di sini, kita dapat pelajaran berharga terus setiap episode. Betul. Ya sebenarnya ya. Betul sekali. Ya. Tadi saya ingat ya, jangan korbankan keluarga oleh karena pekerjaan, itu memang penting banget itu. Ya. Jadi orang banyak berpikir memang dilematis ya. Katanya kalau nggak kerja, nggak dapat uang, nggak makan. Tetapi banyak sekali yang mengorbankan keluarga juga. Jadi ini juga pelajaran sangat baik. Saya yakin pemirsa di rumah juga terberkati dengan pembahasan pada malam hari ini. Betul. Dan kita percaya pembahasan yang dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Muntaraf ini pasti akan sangat-sangat bermanfaat ya bagi pemirsa yang ada di rumah. Baik, sebelum kita akan mengikuti segmen berikutnya, kita akan melihat video yang satu ini. Tahukah Anda? Salah satu anugerah Tuhan yang harus kita jaga? Sadarkah kita bahwa kita sebenarnya mendapatkan sebuah pemberian yang sangat berharga yang diberikan oleh Sang Pencipta, di mana tidak dapat dinilai dengan uang maupun harta yang kita miliki? Ya, itu adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu anugerah Tuhan yang luar biasa, dan tentunya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga dan memelihara pemberian yang sangat berharga itu. Berikut setidaknya ada 4 cara untuk menjaga anugerah kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, menghindari jenis makanan olahan. Salah satu penyebab munculnya penyakit degeneratif pada saat ini seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan lain-lain disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi berbagai macam makanan yang tidak menyehatkan, serta berbagai makanan olahan. Jenis makanan yang menyehatkan adalah jenis makanan yang masih utuh, tanpa harus diolah terlebih dahulu, serta menghindari jenis makanan yang berasal dari hewani. Segala jenis produk nabati, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan adalah jenis makanan yang sangat menyehatkan, karena memiliki kandungan gizi bagi kebutuhan dalam tubuh kita. Kedua,
Aktivitas fisik yang cukup dan teratur. Untuk menjaga agar stamina tubuh kita tetap terjaga, kita harus melakukan aktivitas fisik secara teratur dengan aktivitas tubuh yang cukup dan teratur. Maka, semua organ-organ yang terdapat dalam tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, dengan aktivitas fisik yang teratur, maka organ pernapasan akan melakukan proses pertukaran oksigen dengan baik. Organ jantung akan berdetak dengan teratur. Organ pencernaan bekerja dengan baik sehingga terhindar dari gangguan pencernaan. Sistem tulang akan padat sehingga terhindar dari osteoporosis. Dan masih banyak lagi organ-organ tubuh yang akan dapat bekerja dengan baik. Ketiga, selalu berpikir positif. Untuk berpikir positif memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, terutama ketika sedang tertimpa suatu masalah. Tidak sedikit orang yang cenderung berpikiran negatif, yang berpotensi membuat pelakunya cemas, khawatir, dan tertekan. Kita harus mencabut dari pikiran kita rumput-rumput keluhan dan perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain. Biarlah kita jangan terus memandang pada suatu kekurangan yang kita lihat dari orang lain. Dengan berpikiran positif, kita dapat merasakan suatu pikiran yang tenang dan berbahagia terhadap sesuatu yang kita alami. Keempat, percaya kepada Tuhan. Rasa bersyukur adalah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan penuh pengharapan dan keterbukaan perlu kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia ciptaan. Karena dengan percaya kepada Tuhan, maka segala permasalahan yang kita hadapi dapat kita atasi. Segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kesehatan yang kita peroleh pada saat ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu untuk memeliharanya dengan sebaik mungkin. Karena melalui pemberian Tuhan ini, maka kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Sama seperti yang tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Lagi dalam program Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang kedua. Dan seperti biasa di segmen kedua ini adalah kita akan melihat vlogspot ya. Di mana kita menanyai beberapa responden untuk dimintai komentarnya. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada mereka. Dan kita akan masuk saja ke pertanyaan yang pertama yang ditanyakan kepada responden kita. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa definisi work-life balance versi kamu? Nah, kita lihat video yang satu ini. Kalau menurut aku itu work-life balance itu ngebagi waktu dengan baik antara pekerjaan sama kebutuhan pribadi sih. Kalau definisi work-life balance itu menurut aku kayak bisa membalance antara kehidupan pribadi dengan kehidupan pekerjaan. Kalau yang sepemahaman aku, work-life balance itu jadi kita punya porsi yang sama antara pekerjaan, terus pendidikan juga, terus mungkin di bidang ibadah gitu. Jadi buat hal-hal yang kita suka dan hal-hal yang penting kayak kerja itu kita tuh punya porsi yang sama gitu. Oke, kalau kita lihat komentar dari teman-teman kita ini sebenarnya pada dasarnya Mereka mengerti ya. bisa dikatakan mereka mengerti ya bahwa perlu keseimbangan antara Betul. keluarga dalam hal ini pribadi dengan pekerjaan. Iya. Cuma prakteknya itu susah ya. Jadi ya jawabannya memang sudah sangat tepat ya yang mereka katakan ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah kamu saat ini berada dalam kriteria work-life balance? Jelaskan. Kita ikuti vlogspot berikut ini. Mungkin iya ya, lagi aku usahain.
Kenapa itu? Soalnya menurut aku work-life balance itu suatu hal yang udah penting ya saat ini gitu. Jadi kita bisa memprioritaskan pekerjaan, kita juga bisa tetap memperhatikan kehidupan pribadi kita kayak gitu. Sebetulnya mungkin bisa jadi iya ya, walaupun aku juga nggak tahu pasti, cuman saat ini kan aku masih kuliah, cuman sambil kuliah ini aku coba cari-cari pekerjaan kecil-kecilan, jadi buat sekarang work life balance aku mungkin itu sih ambil kuliah tapi ada sambil kerjanya juga. Kalau berada di kriteria itu menurut aku masih belum, karena masih mencoba nyeimbangin antara pekerjaan sama kehidupan pribadi, terus juga mencoba untuk lebih produktif gitu, nggak cuma kerja aja atau cuma diem di rumah aja. Ya, bagus banget ya jawabannya, jujur apa adanya. Dan juga saya lihat ada seorang ibu yang bisa menyeimbangkan ya pekerjaan dengan Ya, keluarga, betul. itu luar biasa ya. Betul. Cuma saya nggak ada komentar bahwa bapaknya tadi ya. Sebenarnya kalau ada, karena biasanya bapak-bapak yang lebih workaholic ya, alasannya ibu lah yang ngurus anak di rumah kan. Betul. Tapi ya kita anggap ya sudah bagus lah tanggapan mereka ya, bahwa mereka sebenarnya sudah mulai belajar untuk bisa menyeimbangkan itu ya. Betul. Bagus itu. Baik, pertanyaan ketiga. Apa strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai work-life balance? Nah, kita akan ikuti video yang satu ini. Mungkin strateginya yang pasti pintar-pintar bagi waktu. Terus mungkin nih salah satu saran juga buat Gen Z itu kita bisa gunain sosial media ya. Kayak gitu, sosial media kan sekarang lagi digemari banget. Nah itu bisa jadi peluang juga buat cuan. Jadi sosial media ini bisa kita pakai bukan cuma buat have fun doang, tapi juga buat ngehasilin penghasilan buat kita pribadi. Itu sih. Pertama tadi sih ngebagi waktu antara pekerjaan sama kebutuhan pribadi, waktu diri sendiri, terus juga mengatur waktu ibadah menurut aku, kemudian sama mengolah pola hidup sehat juga. Kayak misalnya dalam 1 minggu itu dikasih waktulah 1 hari untuk olahraga, jalan pagi aja sih, simple gitu. Kalau aku sih sebenarnya mungkin bisa bikin daftar prioritas kegiatan dalam setiap hari itu apa aja kayak gitu, jadi bisa lebih tertata aja gitu. Oke, mereka menjawabnya juga dengan bagus juga ya. Ya. Untuk kita sendiri gimana nih? Wah, apakah kita sudah bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga? Mama dulu lah. Mana ya? So-so lah ya. Kalau dalam pekerjaan ya memang dunia pekerjaan dari pagi sampai sore ya memang harus di sana. Tapi ya setelah itu memang kita harus konsentrasi untuk di rumah lah. Berkomunikasi dengan suami, dengan anak-anak, orang tua, begitu kan. Harus diseimbangkan. Sebagaimanapun tidak seimbangnya harus harus dipaksakan bisa. Ya, dan ya memang saya pribadi senang melihat istri saya ini, karena dia sebenarnya bekerja, tetapi dia bisa menyeimbangkan waktunya. Itu bagi saya, kamu sudah lulus ya, karena ya puji Tuhan mertua kami sebenarnya sakit ya, tetapi istri saya ini masih punya waktu pulang kerja, dia akan bercengkrama dengan papanya, tapi nanti dia akan bercengkrama dengan anak-anak dan saya lah. Itu luar biasa lah ya. Dan saya sendiri juga senang ya, walaupun kami tidak sempurna ya, karena kami kan memelihara hari Sabtu, hari Sabat. Jadi itulah waktu kita bisa menyeimbangkan waktu dengan keluarga. Dan kalau hari Minggu saya selalu punya waktu untuk berolahraga bersama dengan anak-anak saya. Ya, kebetulan kami punya satu hobi yang sama, bermain bulu tangkis. Jadi selalu bersama tuh. Jadi ya puji Tuhan lah kita bisa menerapkan work-life balance ya dalam rumah tangga kita ya. Puji Tuhan. Baik, mungkin Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada respondens kita yang telah memberikan tanggapan-tanggapan mereka untuk Vlogspot pada kali ini. Oke. Dan untuk sebelum kita memasuki segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini.
Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Saat ini kita sudah masuk ke segmen ketiga, yaitu menjawab pertanyaan yang telah masuk daripada para pemirsa. Nah, ada beberapa pertanyaannya, saya lihat ini ya. Iya. Dan kami akan membacakan pertanyaan yang pertama, yaitu dari Anthony. Selamat malam pendeta, saya mau tanya, bagaimana cara mengatasi stres dari pekerjaan agar tidak mempengaruhi hubungan dengan keluarga? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Tadi dijelaskan juga karena seringkali kita bawa pekerjaan ke rumah, bahkan bukan hanya bawa pekerjaan ke rumah, stres di pekerjaan juga dibawa ke rumah. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Gimana pendeta dan ibu pendeta? Kami persilakan. Baik, terima kasih. Ada beberapa mungkin 2 tahun yang lalu kita pernah membahas tentang apa yang disebut stress management. Ya. Jadi stress management termasuk di dalam soal pekerjaan dan sebagainya ada beberapa hal yang kita harus ingat. Salah satu adalah time management, yaitu kita harus mengatur akan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi pekerjaan yang kita lakukan kita harus adanya suatu jadwal ya. Kapan kita harus menyelesaikan akan pekerjaan tersebut ya. Jadi kita harus mempunyai pengaturan dengan sebaik-baiknya. Time management, mengatur waktu, kapan waktunya untuk bekerja dan kapan ada waktunya di mana kita harus keluar untuk ambil nafas panjang atau jalan kaki sebentar, sebab kalau misalnya orang kerja terus itu kan sangat stressful, oke? Jadi kita perlu untuk coba ambil waktu berhenti sebentar, kemudian mendapatkan udara bersih, kemudian kita teruskan akan pekerjaan, ya. Jadi dengan demikian itu dapat lebih baik, ya. Di kita punya tempat pekerjaan dulu, selagi kita masih bekerja, mereka selalu lihat, oh sudah 2 jam, terus mereka bawa sneakers, jadi sepatu olahraga, mereka jalan di parking lot 10 menit. Jalan di parking lot, hirup udara bersih, terus jadi segar lagi kembali, baru mereka kerja. Jangan kerja terus, jadi ada keseimbangan, mengurangi stres ya. Kemudian yang berikut ya, kita harus hindarkan yang disebut cluster ya. Kadang-kadang yang membuat kita pada stres itu adalah oleh sebab kita tidak menaruh tempat pada tempatnya. Ya, jadi pada saat waktunya dicari, wah di mana ini, jadi itu yang banyak bikin stres, ya. Jadi tumpukan surat-surat itu yang kita harus jawab itu ada di mana dan sebagainya. Jadi kita harus terorganisasi, mempunyai filing sistem yang tepat sekali, ya. Maka dengan demikian akan lebih memudahkan untuk mencari dan kita tidak stressful. Ya, saya senang karena suami saya ini dulunya kerja di library waktu di Michigan, waktu di Andrews University. Jadi seperti ada penataran ya. Jadi harus penataran mencari, dia cari bukunya. Jadi bukan saja di library kami yang kecil ini, tapi saking banyaknya buku, kami juga ada library di garasi. Jadi dia pergi cari di garasi. Oh ini tempatnya, karena dia taruh. Tapi kalau kita tidak organize, ya, cari itu bisa sampai 1 hari. Tapi kalau kita sudah organize, kita jadi tahu, ini buku ini yang saya perlukan di tempat ini, dan ini. Jadi itu salah satu cara untuk supaya seimbang, ya, jangan stressful jadinya. Ya, jadi kembali itulah prinsip yang sangat penting, pengaturan waktu, lihat kepada prioritas apa, ya. Kemudian jangan pernah lupa bahwa waktu keluarga adalah waktu keluarga, ya. Jadi tiba di rumah Anda hindarkan akan misalnya membuat pekerjaan, tetapi adalah waktu untuk keluarga,
di mana Anda bisa membantu istri ataupun suami, ya, kemudian waktu untuk anak-anak dan sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk gerak badan. Gerak badan itu sangat penting. Ya, anak kami dia sibuk sekali, tapi dia tidur malam-malam jam 10, jam 5 pagi dia sudah exercise, ya. Exercise, dan kemudian jam 7.30 dia sudah mulai operasi. Jadi harus balance. Kalau enggak, terus-terus kita kerjakan gitu, suntuk kita. Jadi mudah-mudahan ini akan menolong ini Pak yang bertanya ini. Anthony. Iya. Terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Ya, betul ya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu Anthony ya. Karena memang menyeimbangkan antara pekerjaan dengan keluarga ini juga berpengaruh besar terhadap kesehatan kita loh. Iya, betul. Ya. Jadi ini memang pelajaran yang sangat baik ya malam hari ini ya. Baik, pertanyaan berikut dari Diana Luna. Hai Pendeta Kuntaraf, apakah ada kebiasaan atau rutinitas tertentu yang pendeta lakukan untuk mempererat hubungan keluarga di tengah kesibukan pekerjaannya pendeta? Oh, ini minta pengalaman pribadi ini pendeta. Silakan pendeta. Iya, dengar sendirinya, apakah sekarang atau pada masa bekerja dulu? Oke. Misalnya waktu bekerja dulu sudah jelas kami sebutkan tadi, misalnya kami ada waktu untuk makan bersama-sama. Ya. Iya. Itu penting. Itu penting. Jadi waktu makan ya kita ngobrol, bicara bersama-sama, ya, ngobrol. Kita ada waktu untuk jalan kaki bersama-sama, ya, yaitu untuk olahraga, ya, apalagi kami tinggal di kampus ini, ya, jadi kami bisa jalan kaki bersama-sama. Ada 6,8 miles jogging trail. Ya. Kemudian kita perlu untuk tetap berkomunikasi dari waktu ke waktu, ya. Jadi apakah sekarang bisa kirim WhatsApp atau email dan sebagainya, ya. Jadi dengan demikian itu hubungan itu akan tetap terpupuk. Jadi ingat bahwa hubungan itu terpupuk kalau kita tetap berkomunikasi, ya. Dan kita harus cari waktu untuk berkomunikasi. Jadi waktu makan bersama adalah waktu untuk yang komunikasi. Waktu jalan kaki bersama-sama itu adalah waktu untuk berkomunikasi. Jadi dengan demikian hubungan itu akan tetap bertumbuh. Dan jangan lupa untuk selalu ambil vacation, ya. Yeah. Family vacation. Family vacation, ya. Dan salah satu yang menyebabkan kami akan tetap mengenang masa indah pada saat anak kami yang pertama yang meninggal itu, ya, kami ingat kepada masa di mana kami sama-sama ke Bahamas, ya, sama-sama pergi ke Alaska. Sama-sama ke Alaska, ya. Jadi itu memberikan kenangan yang manis, walaupun sekarang dia sudah tiada, ya. Tetapi kita punya kenangan yang manis, yaitu waktu vacation bersama-sama. Itu adalah yang tetap memupukkan hubungan satu sama lain. Jadi jangan bangga seperti teman saya katakan itu. For 5 years I've never taken a vacation. Itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Ya, kita harus mengambil waktu untuk. Biarlah entah pergi ke kebun binatang mau pergi ke air mancur, ke Ancol. Pokoknya ambil vacation, ya, supaya ada waktu untuk relax. Betul. Oke. Betul sekali itu. Ya, saya jadi teringat juga itu betul ya, kita terutama waktu anak-anak kita Felix Lydia masih kecil tuh, kalau kita udah mulai mau jalan-jalan, mereka semangat sekali, very excited ya, masih kecil ya. Jadi memang liburan itu perlu ya. Healing kalau orang sekarang ya. Iya, perlu. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam HCI. Saya mau tanya, bagaimana kita mengatasi work-life balance jika perusahaan kita tidak mendukung dalam keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi para karyawannya? Ini pertanyaan dari Ardianti. Silakan Pendeta dan Ibu. Iya, kalau misalnya perusahaan Anda tidak mendukung, ya, maka Andalah yang mengatur. Ya. Jadi Anda mengetahui waktunya kapan untuk keluarga dan kapan waktunya untuk bekerja. Jadi tetap pekerjaan Anda harus laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Tetapi waktu untuk bekerja ya adalah bekerja, tetapi kemudian ada waktu untuk dengan keluarga. Jadi Anda yang harus atur sendiri, ya.
kalau walaupun misalnya perusahaan tidak mendukung, ya, dan Anda hindarkan hal-hal di mana Anda punya waktu yang tidak buat apa-apa, ya. Jadi tetap Anda harus on target, ya. Jadi tugas yang dilakukan oleh perusahaan Anda laksanakan, kemudian pada waktu dengan keluarga Anda harus gunakan waktu dengan keluarga. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya, dan kita akan segera saja masuk ke polling yang sudah kita lakukan dengan pertanyaan yang diberikan, yaitu hal apa yang paling sering Anda alami sekarang berhubungan dengan pekerjaan Anda. Boleh. Ini pollingnya ini sudah dia, kelihatan. ditampilkan. Mungkin boleh dibaca ya. Baik, pollingnya di sini adalah yang pertama itu kurang menjaga perawatan diri. 44%. 44% hasilnya. Kemudian kesulitan menjaga hubungan keluarga. Itu 0%. Tidak ada ya. Kemudian kerja overload dan burnout. 22%. Ada 22%. Yang terakhir, kehidupan pribadi yang terabaikan. 33%. Jadi ini cukup tinggi nih. Silakan komentarnya Pendeta dan Ibu mengenai hasil polling ini. Ya, hal-hal ini bisa terjadi ya oleh sebab kita sering mempunyai kehidupan yang tidak seimbang, ya. Jadi menjaga perawatan diri misalnya Gerak badan, 44%, itu berarti tidak mengambil waktu untuk exercise, ya. Padahal ada satu tulisan yang ditulis oleh Ellen G. White yang katakan bahwa waktu yang kita gunakan untuk gerak badan kita akan dapatkan kembali. Maksudnya itu, waktu yang kita gunakan untuk gerak badan kita akan mendapatkannya kembali. Ya, apa maksudnya? Sebab dengan gerak badan umur kita dapat lebih panjang. Jadi lebih sehat, ya. Dan dengan gerak badan maka kita pun bisa mempunyai konsentrasi yang lebih baik, ya, dapat mempunyai stamina yang lebih baik, pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik daripada Anda kerja terus, ya, tanpa mengalami memikirkan kesehatan diri, ya, maka Anda mudah sekali untuk sakit, akhirnya tidak bisa kerja, ya, pekerjaan akan lebih terbengkalai. Jadi ambillah waktu, ya, untuk tetap seimbang dalam kegiatan kita. Ingat, kalau dalam bekerja itu every 2 hours, setiap 2 jam, ambil waktu untuk keluar, jalan, ya. Kalau bisa jalan di parking lot aja, 10 menit aja. Di bawah dekat-dekat pohon, kita kan akan mengeluarkan kita punya carbon dioxide, itu diterima pohon akan keluarkan oksigen, kita hirup oksigen, 10 menit aja jalan, Anda bisa rasa akan lebih segar. Jadi supaya jangan poll ini yang tinggi 44% kurang menjaga perawatan diri bisa teratasi. Dan juga Anda tidak akan burnout. Ya, nggak akan burnout. Jadi ada balance, ya. Every 2 hours, setiap 2 jam, ya, keluar, jalan. Kita pun biarpun sudah retired gini, ya, kalau udah kerja kita jalan terus. Kalau sudah 2 jam. Pembahasan ini sangat menarik, ya. Cuma waktu kita udah habis nih Pendeta. Silakan closing statement-nya Pendeta. Baik. Sangat penting kita untuk mempunyai keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan kita sehari-hari, ya. Mungkin saja orang katakan, wah, kalau kerja terus kita akan dapatkan lebih banyak uang dan kita bisa memupuk simpanan. Tetapi apa yang terjadi dengan kesehatan kita? Mudah sekali untuk sakit. Jadi akhirnya uang yang kita simpan kita sendiri keluarkan lagi, ya. Untuk ke rumah sakit. Ke rumah sakit, dan sering kita tidak tertolong lagi, ya. Sebab sakit itu bisa memberikan akibat yang fatal. Jadi keseimbangan itu penting sekali, ya, antara pekerjaan, antara kehidupan sehari-hari, antara fisik dan memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan rohani. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baik. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa memberikan presentasi bagaimana caranya untuk kami mempunyai kehidupan yang seimbang, ya, sehingga kami dapat
hidup yang lebih panjang dan menjadi berkat untuk sesama manusia. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami ini. Kami serahkan dengan nama Isa Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Terima Ibu. kasih Pendeta dan Ibu untuk waktunya saat ini. Sampai Senin depan. Ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Berkati. Demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini, di episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia Obsesi Hati, pemirsa daripada Hope Channel Indonesia yang telah menyaksikan program acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pendeta dan Pendeta Kuntara sebagai narasumber kita. Kepada teman-teman kru Hope Channel Indonesia yang telah memandu acara ini dengan baik dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.